Kesaksian Emanuel terhadap sosok pribadi Munarman sah, tidak ada larangan, tidak ada urusan dengan Jokowi dengan siapapun. Ini penegakan hukum. Sebentar, saya sedang bicara. Anda mau temu? Saya tidak menyalahkan Noel atas kesaksiannya sama sekali. Saya ingatkan nggak usah gebrak-gebrak meja. Saya bisa lebih keras. Saya menjelaskan ini kalau perlu gebrak meja. Bapak-bapak kita dialog aja. Ya sopan. Ya udah. Bang Henry, mohon maaf Bang Henry. Iya. Kita dialog. Munarman jangan lepas tangan. Rizik harus diminta pertanggungjawaban. Mereka yang terlibat dengan ISIS harus dihukum seberat-beratnya. Ketika hukum yang bersifat publik, jinayat misalkan itu hukum pidana, itu otoritas dari hukum kekuasaan, itu yang dimaksudkan oleh Haji Munarman. Sehingga begini, apa yang disampaikan oleh Munarman dalam acara itu acara yang kedua. Dia diundang di acara yang pertama. Saya membela NKRI. Saya tidak membela siapa-siapa. Dihadapkan dengan orang yang membela Munarman. Jadi pendekatannya sudah barang tentu berbeda. Pendekatan yang subjektif, ya kemudian lebih banyak pada mendengar keterangan Munarman. Acara yang tadi itu acara yang kedua yang spontan setelah acara pertama. Jadi kalau acara pertama seminar itu memang diundang. Yang ini sama sekali tidak diundang di tempat acara seminar. Jadi kalau terkait dengan baiat, Munarman tidak ada mens rea, tidak ada kehendak. Saya berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang saya dapatkan dari lapangan. Dan yang saya dapatkan dari teman-teman yang bahkan saya ada mengetahui sendiri, melihat sendiri. Sehingga nggak akan nyambung. Apapun teori yang disampaikan, itu teori usang. Semua kita juga tahu. Mana usang itu masih dipakai, salah ini. Ya nanti dulu. Mistis, Nanti ada. Anda setiap bicara selalu mengaku saya sebagai ahli hukum, saya doktor. Itu nggak perlu kita banggakan lagi. Oh, anak saya aja doktor semua kok. Nah sekarang tidak ada fakta terjadinya tidak pidana teroris dalam dakwaan Munarman di pasal 7 itu. Misalkan siapa yang merasakan kekerasan atau ancaman kekerasan, siapa yang dibunuh, siapa yang dirugikan, apakah ada objek vital, kerusakan, kehancuran fasilitas lingkungan hidup terkait dengan apa yang Munarman sampaikan, tidak ada. Munarman ini jangan dibilang bahwa dia adalah melakukan baiat. Dia tidak melakukan baiat, tidak melakukan tamkin, tapi dia melakukan dorongan kepada orang untuk mewujudkan daulah, untuk melakukan gerakan-gerakan amalia. Artinya gini loh, Munarman ini adalah katalisator di sini. Anak keluarga dari FPI, semua antum datang ke Makassar, keluarga Ana menjadi bulan-bulanan akibat dakwah antum sampai mereka mati. Sekarang kaitan teori-teori itu dengan peristiwa ini apa? Kita bicara apakah Munarman teroris atau bukan, kan begitu? Itu yang nanti akan dibuktikan di persidangan ya? Iya, itu sedang dibuktikan di persidangan. Ingat, antum cuma sendiri ditahan. Ana sudah kakak saya sudah meninggal, sudah berapa orang? Itu pemahaman saudara. Bukan pemahaman saya, itu akibat taklim antum. Saya orang yang pertama mengatakan bahwa ini adalah kelompok preman berjubah. Preman berjubah ini kemudian menjadi kelompok radikal. Kemudian seperti misalnya HTI dan memasukkan pendirian khilafah Islamiyah dalam visi dan misi anggaran dasar FPI sehingga terlibat dengan jaringan terorisme di Indonesia seperti Al-Qaeda dan ISIS. Ini nggak bisa dipungkiri. Bukti banyak. Ini hanya sekelumit dari bukti-bukti yang saya miliki. Munarman jangan lepas tangan. Rizik harus diminta pertanggungjawaban. Mereka yang terlibat dengan ISIS harus dihukum seberat-beratnya. Seruan ini harus kita kobarkan agar Munarman dan Rizik tidak bisa berkelit dari kasus-kasus terorisme yang ada di Indonesia. Meskipun hadir di tiga baiat. Melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus dan 188 ini menumpas KKB. Nah, KKB itu selaka. Dan dia bisa dipungkiri kehadiran di 3 tempat sebagaimana temuan dari Polri. Ini yang menjadi bukti permulaan. Jangan dikaitkan bahwa rezim ini mempertontonkan ketidakadilan. Dikaitkan, kamu jangan bilang saya lantur. Oke, baik. Siapa yang lantur? Pembicaraan saya mana yang lantur? Jangan sembarangan kamu. Baik. Tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Nanti aja. Terkait keterlibatan Munarman,
saksi AM juga membuka kesaksian yang sangat penting. Menurut saksi AM, kehadiran Munarman dalam beberapa acara baiat ISIS memperkuat keyakinan dia dan teman-teman dia untuk ikut ISIS. Ya, kita melihat ini lanjutan daripada masalah-masalah politik yang ada, yang memang sampai saat ini kita melihat orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini masih melakukan daripada pelurusan opini untuk sama-sama tetap kita berjuang menjaga negara Pancasila ini berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu menjaga nilai-nilai Pancasila berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak menistakan agama apapun. Itu sudah merupakan kesepakatan internasional ya, bahwa yang namanya tindak pidana terorisme itu adalah the most serious crime ya. Penanganannya juga dengan cara yang berbeda, satu ya. Yang kedua, Anda dengan gampangnya menyebut pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia itu juga dibedakan, ada yang territorial right, ada yang non-territorial right ya. Jadi ada hak-hak dasar manusia yang masih boleh dilanggar ya. Menurut catatan jaksa penuntut umum, Munarman sudah berkali-kali hadir dalam acara baiat terhadap ISIS. Pertama, bulan Juni 2014, melakukan baiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Pernah pula tempatnya di Sekretariat Front Pembela Islam FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam LPI, kemudian di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Suading Makassar, dan juga di Aula Pusbinsa Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Begitu juga dengan tidak mengkriminalisasi ulama manapun, ini menjadi berkelanjutan sampai saat ini. Karena gejala-gejala ini kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus peristiwa mulai dari pilkada sampai pilpres yang belum selesai-selesai sepertinya. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang saya melihat ingin menghalalkan segala cara, maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Dalam undang-undang tentang teroris sendiri jelas, tindak pidana terorisme itu bukan tindak pidana politik ya. Jadi jangan dikait-kaitkan konsiliasi, nggak ada rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Ini murni dari pihak penyidik Densus 88 melihat bahwa ini adalah tindak pidana teroris, yaitu antara lain disebutkan hadir dalam baiat teroris di UIN Jakarta, di Makassar, di Medan. 3 acara terakhir dilakukan dalam kurun tahun 2015. Saat Munarman ngeles dari kesaksian AM, melemparkan kesalahan ke mereka, saksi AM membalas, "Kalau Ustadz mau tahu, Ustadz, kalau saya alhamdulillah masih ditangkap. Nah, kalau yang lain, adik saya sudah melakukan bom bunuh diri." Selain saksi AM, ada juga saksi Z. Ya, karena dengan berbagai macam cara untuk melumpuhkan orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini, itu berbagai macam cara untuk mereka lumpuhkan. Untuk pembusukan opini segala macam mereka lumpuhkan, untuk lawan-lawan politiknya dibungkam. Tindak pidana terorisme itu ya, itu cukup dengan bukti permulaan aja udah cukup untuk nangkap orang ya. Berbeda dengan tindak pidana umum yang lain, ada bukti yang cukup ya, atau minimal 2 alat bukti yang cukup, kalau nggak bukti permulaan. Saksi Z menuding keluarganya meninggal akibat pemahaman yang diberikan Munarman. Namun saat Munarman lagi-lagi ngeles, saksi Z bilang begini, "Gentelah, saudara saya sudah meninggal akibat pemahaman saudara," kata saksi Z. Munarman malah balas seperti ini, "Ya terserah, karena pemahaman saudara yang salah, bukan salah saya." Saksi Z tampak tidak bisa menahan emosinya mendengar omongan seenaknya dari Munarman. "Ana keluarga dari FPI, semenjak antum datang ke Makassar, keluarga ana jadi bulan-bulanan akibat dakwah-dakwah antum, sampai mereka mati. Ingat, antum cuma sendiri ditahan. Ana, kakak saya, sudah meninggal. Sudah berapa orang?" tegas saksi Z. Itu cara-cara yang kita melihat, cara-cara kotor ya, cara-cara yang bukan sebagai negarawan sejati, melakukan politik-politik kotor, mengorbankan daripada anak-anak bangsa itu sendiri. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan disesatkan rakyat ini bahwa ini dugaan
dipolitisir lah, kemudian sudah selesai, nggak ada hitungannya. Apa yang selesai dengan perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh Munarman berkaitan dengan terorisme, itu aja. Saksi Z tampak menyesal karena mengikuti hasutan Munarman dengan mengatakan bahwa hasutan Munarman dampaknya itu dahsyat buat keluarganya. Dia mengibaratkan susu yang diteteskan setetes racun, dan tetesan racun itu maksudnya hasutan dan ceramah kebencian Munarman.